Puji nama Tuhan. Shalom semuanya, teman-teman. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman di ibadah online service di minggu ini. Mari kita siapkan hatinya kita, dimanapun teman-teman berada, mari kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Sama-sama katakan. Kristus yang diam di dalamku, oh ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki gua dalam Roh. Sama-sama katakan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidupku ini, sama-sama katakan, bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Oh, ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki gua dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, penguasaan diri, penguasaan diri. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang ku sembah Tuhan, tiada yang lain seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Oh, we worship You, Jesus. Kami menyembah
yang ku pegang teguh. Sekali lagi kita nyanyikan pujian dari awal dengan segenap hati kita sama-sama katakan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, Yesus kan yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari semuanya sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku,
Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Oh Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami menyembahmu Tuhan. Mari sama-sama sekali kita katakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi dengan segenap hatimu sama-sama katakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Yes, benar Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau di dalam hati kami.
Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup dan bertata Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang selalu memberikan kami ketenangan dan sukacita yang sejati Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih buat waktu-waktu ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh merasakan kehadiran-Mu hari lepas hari Tuhan. Di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kami masing-masing Tuhan. Yang kami tahu dan kami percaya Engkau tetap Tuhan yang hidup. Engkau tetap Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu Tuhan yang Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini. Di tempat kami masing-masing kami percaya hadirat-Mu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Kami percaya Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepadamu dan kami siap Tuhan menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Petra Teens, bagaimana kabarnya? Sudah mungkin kurang lebih 2 bulan kita berada di rumah masing-masing, stay home. Saya percaya keadaannya semuanya sehat, baik, senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Yang setuju dengan saya boleh lambaikan tangannya dari tempatnya masing-masing. Yeay, sekalipun saya tidak melihat. Tapi saya percaya sukacita yang sama kita boleh rasakan. Puji nama Tuhan. Dan pada hari ini saya juga mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak Petra Teens dan semuanya yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi pada ibadah hari ini. Dan tema yang diberikan adalah tentang sukacita. Tema kita hari ini adalah sukacita. Nah, apa itu sukacita teman-teman? Kalau mungkin teman-teman jawab dari rumahnya masing-masing, sukacita itu perasaan senang Kak? Atau bahagia? Atau pada saat hal-hal yang saya suka terjadi, hal-hal yang menyenangkan terjadi dalam hidup saya. Tetapi ketika hal yang tidak kita sukai, atau ketika hal yang menyenangkan itu habis masanya, apakah berarti sukacita kita juga hilang? Apakah artinya sukacita kita habis? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, saya kasih pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Kapan kita bisa merasakan sukacita? Kapan kita bisa merasakan sukacita? Ada yang bilang kayak tadi, pas saya dapat sesuatu yang saya suka. Atau pas keadaan baik-baik saja. Tetapi mungkin kita juga sudah pernah mendengar firman Tuhan yang berkata bahwa seharusnya kita bersukacita setiap waktu. Mari sama-sama kita buka dalam satu ayat, yaitu Filipi 4 ayat 4. Ya teman-teman boleh ambil Alkitabnya, boleh juga ambil catatannya supaya kita bisa belajar bersama-sama. Dan kita buka di Filipi 4 ayat 4. Nah, di situ dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wow. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kita harus bersukacita senantiasa. Senantiasa, artinya setiap waktu. Dan di situ setelah kata senantiasa dikatakan senantiasa di dalam Tuhan. Jadi sukacita yang senantiasa itu sebenarnya di dalam Tuhan. Bukan tergantung situasi dan kondisi keadaannya kita. Bukan tergantung karena hal-hal yang menarik saja yang kita rasakan. Tetapi justru kita harus bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Mari sama-sama saya bacakan di versi terjemahan lainnya. Di versi bahasa Indonesia masa kini dalam Filipi 4 ayat 4. Di situ lebih jelas dikatakan dan saya bacakan. Semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata bergembiralah. Jadi di situ dikatakan bahwa kita bergembira karena kita hidup bersatu dengan Tuhan. Saya teringat saat saya mempersiapkan sharing ini, saya teringat dengan satu lagu sekolah minggu.
Lagu lama, tapi lagu ini mengingatkan saya bahwa ternyata sedari kecil, sedari kita dari sekolah minggu kita sudah diajar untuk bersuka cita karena Tuhan. Bukan bersuka cita karena keadaan, tetapi bersuka cita karena kita punya Tuhan yang hidup. Saya nyanyikan sedikit mungkin. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku ku temukan juru selamat. Jadi sejak kecil kita sudah diajar untuk bersuka cita. Karena kita berjumpa dengan Yesus. Karena kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi sukacita kita tidak tergantung oleh, ketika saya punya HP baru saya bersuka cita. Ketika keadaan keluarga saya baik-baik saja baru saya bersuka cita. No, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus bersuka cita senantiasa karena kita sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Nah, beberapa poin tentang sukacita. Jadi yang pertama dari ayat yang kita baca bersama-sama di Filipi 4 ayat 4 tadi. Jadi ternyata sukacita itu bukan berasal dari keadaan di sekeliling kita. Tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, poin yang pertama adalah ternyata sukacita itu bukan berasal dari keadaan sekeliling kita. Tetapi justru dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi mau baik ataupun buruk keadaan kita tetap dapat bersukacita karena sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka sukacita itu akan terus kita rasakan dalam hidup kita. Karena Yesuslah, karena Tuhanlah itu sumber sukacita kita. Saya bersaksi sedikit, dulu waktu saya seusia teman-teman SMP, SMA, saya juga pernah merasakan masa-masa itu. Dan masa-masa di mana kita mulai beranjak dewasa, masa-masa di mana mulai puber dan sebagainya. Saat itu saya sangat mudah galau. Sangat mudah terpengaruh oleh keadaan dan situasi di sekeliling saya. Istilahnya mut-mutan lah, kayak begitu. Dan apalagi masa-masa puber, masa-masa remaja. Dan kalau sesuatu yang tidak mengenakan itu terjadi, entahkah itu dari keluarga, dari pergaulan, pasti langsung bad mood. Dan parahnya adalah pelarian saya waktu itu masih SMP, teman-teman saya itu larinya malah dengar lagu-lagu galau. Jeng-jeng, lagu-lagu galau, lagu-lagu yang sedih-sedih, akhirnya bertambah galaulah saya. Akhirnya bertambah baperlah saya. Lagu-lagu yang justru tidak menguatkan. Dan pada masa-masa itu akhirnya saya jadi semakin down. Akhirnya perasaan saya, situasi hati saya terbawa-bawa oleh situasi dan kondisi di sekitar saya. Jadi kalau situasi di sekitar saya baik, ya baguslah mood saya. Tetapi kalau tidak baik, tidak bagus juga mood saya. Dan itu sangat-sangat tidak enak teman-teman. Mungkin teman-teman pernah merasa, iya Dika saya pernah begitu. Atau saya masih sering begitu, mood-moodan dan sebagainya. Kayak mood itu berubah-berubah, tergantung situasi yang terjadi. Tetapi ingat teman-teman bahwa iblis akan selalu berusaha mencuri sukacita kita. Iblis tidak senang kalau kita bersukacita di dalam Tuhan. Makanya iblis selalu coba ganggu dengan berbagai cara. Namun setelah itu pada saat saya mulai naik SMA, saya akhirnya bergabung dengan sebuah klik. Di situ saya diajarkan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, terutama melalui saat teduh dengan Tuhan. Dan akhirnya melalui saat teduh saya bertumbuh secara pribadi dalam Tuhan dan saya dikuatkan. Itu adalah awal-awal atau titik balik dalam kehidupan saya. Saya mengalami Tuhan ketika saya mau memulai membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti poin yang saya bagikan bahwa
Sukacita kita tidak berasal dari keadaan, tetapi sekali lagi dari hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Sehingga hari demi hari saya bertumbuh di dalam Tuhan, saya saat teduh. Saat itu saya masih sekolah, dan sekolah saya itu sangat-sangat ketat, masuknya jam 7 pagi. Jam 7 pagi sudah harus di sekolah, kalau tidak gerbang ditutup. Tidak boleh masuk. Jadi saya berjuang untuk bisa saat teduh pagi-pagi. Saya merasa saya butuh Tuhan. Saya merasa saya mau terus lancarkan saat teduh saya dengan Tuhan. Saya bangun teman-teman jam 5 pagi. Kadang mungkin masih mengantuk saya bangun. Saya bangun mungkin masih melayang-melayang pikiran saya. Tapi saya tetap berusaha untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Saya memuji menyembah Tuhan. Saya membaca firman Tuhan. Pokoknya sebisa saya merasakan hadirat Tuhan pagi itu sebelum saya beraktivitas. Karena saya sendiri merasakan bagaimana ketika saya membangun hubungan dengan Tuhan, saya dikuatkan. Saya semakin dikuatkan, saya mendapatkan firman-firman Tuhan yang menghibur saya, menguatkan saya. Dan hari demi hari saya lakukan itu terus menerus. Sebagai anak sekolah, mungkin teman-teman juga sama, banyak tugas, banyak PR, dan waktu itu sekolah saya juga sekolah yang sangat rajin memberi tugas, PR. Saya kerja malam-malamnya, saya juga mau saat teduh malam sebelum tidur. Tapi tugas banyak, tapi saya berusaha. Saya terus mau membangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan sekalipun kadang-kadang saya tertidur dengan tugas saya, tertidur pada saat teduh. Tapi itu adalah masa-masa di mana saya membangun hubungan saya dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena saya hebat, tidak. Tetapi karena saya berjumpa dengan Yesus. Karena saya merasakan Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Sehingga ketika menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan, waktu terus berjalan, saya semakin bertumbuh dewasa, umur bertambah. Dan puji Tuhan pasti banyak tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan. Dalam keluarga, dalam pendidikan, bahkan di dalam saat itu setelah lulus SMA akhirnya memilih jurusan untuk kuliah dan sebagainya. Ada banyak tantangan. Tetapi puji Tuhan, di situ saya tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Bahkan ketika saya berada di titik terendah dalam kehidupan saya. Mungkin istilahnya orang bisa bilang saya bisa kehilangan segala-galanya. Pada masa-masa itu adalah titik terendah dalam hidup saya, tapi saya tetap bersukacita di dalam Tuhan karena saya membangun hubungan saya dengan Tuhan. Dan itu berasal dari hubungan demi hubungan yang terus saya bangun dengan Tuhan dari hari ke hari. Saya tidak bisa lupa bagaimana saya bangun pagi-pagi, sekalipun ngantuk-ngantuk anak sekolah, dan saya mengalami Tuhan pagi-pagi. Saya tidak bisa lupa bagaimana saya berjuang habis kerja tugas, dan akhirnya saya menyapa Tuhan, saya membangun hubungan dengan Tuhan. Sampai hari ini, saya tidak bisa lupa bahwa itu adalah proses-proses di mana saya mengenal Tuhan saya secara pribadi. Dan itulah yang menjadi sumber sukacita sampai detik ini. Wow, ketika saya mempersiapkan, sebenarnya pas saya diberikan kepercayaan untuk membagikan tentang sukacita, saya bingung, Tuhan saya mau sharing tentang apa? Sukacita tentang apa? Mungkin sangat banyak tema sukacita dan sangat umum. Tetapi ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan bahwa hubungan, sukacita itu berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau saat-saat ini mungkin kita mulai kehilangan sukacita kita. Saat-saat ini mungkin karena situasi dan kondisi yang tidak menentu di luar sana. Kita mulai kehilangan sukacita kita, kita mulai kehilangan ketenangan kita mulai kehilangan damai sejahtera kita. Saya mau katakan, come on. Kembali bangun hubungan kita dengan Tuhan.
Karena ketika kita melekat dengan sumber sukacita itu, maka sukacita itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin teman-teman. Oke, selanjutnya ya pasti masih ada juga rasa takut dan lain-lain. Kita bukan manusia sempurna yang bisa selalu hahaha ketawa-ketawa dalam situasi. Tetapi ada masa-masa di mana kita merasa takut, di mana kita merasa sedih, di mana kita bisa menangis dan sebagainya. Tapi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita tahu harus lari kemana. Ingat cerita saya tadi, saat saya galau, saya malah cari lagu-lagu dunia, lagu-lagu yang bikin saya tambah galau, lagu-lagu yang sangat mendukung perasaan saya untuk menangis, lagu-lagu yang sangat mengiyakan mungkin rasa kecewa saya terhadap orang-orang dan sebagainya. Tetapi ketika saya mulai membangun hubungan saya dengan Tuhan secara pribadi, saya tahu saya harus lari kemana. Saya punya Tuhan, saya sekarang punya sahabat, tempat saya cerita, anything, everything. Saya bisa cerita apa saja ke Tuhan. Bahkan saya biasa menulis, saya punya sebuah buku dan saya tulis cerita-cerita saya dengan Tuhan. Tuhan, hari ini saya begini. Tuhan, hari ini saya belajar sesuatu begini. Jadi hubungan itu terasa hidup. Karena saya tahu saya punya tujuan kemana saya harus lari. Ya kita bisa menangis, ya kita bisa merasa takut. Tapi at least setidaknya kita tahu kemana kita harus berlari. Kemana kita harus datang, yaitu kepada Tuhan. Bukan kepada dunia. Dunia mungkin hanya memberikan kita kesenangan sementara. Mungkin banyak juga teman-teman yang pelariannya, saya main game deh. Saya dengar lagu-lagu hip-hip hura dan sebagainya, main TikTok dan sebagainya. Tapi itu hanya sementara. Tapi kepuasan yang sejati, kedamaian yang sejati itu kita dapat di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana saat teduhnya teman-teman semua? Jika mungkin masih ada yang bolong-bolong, masih ada yang malas-malasan, ayo kembali bangun saat teduhnya teman-teman. Bahkan di masa-masa sekarang ini kita lebih banyak di rumah, kita enggak ke sekolah, kita belajar dari rumah. Ayo teman-teman kembali bangun saat teduhnya dengan Tuhan. Bangun hubungan kembali dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang memberikan ketenangan dan kedamaian yang sejati. Puji nama Tuhan. Dan poin yang kedua tentang sukacita adalah harta berharga yang Tuhan beri kepada anak-anaknya. Kenapa saya bilang harta berharga? Karena iblis selalu mau mencuri sukacita kita. Setiap hari ada saja hal-hal yang mungkin ingin merusak sukacita kita. Setiap hari ada saja hal-hal yang ingin mencuri sukacita kita. Karena itu saya katakan bahwa menurut saya sukacita adalah harta berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Kita buka di satu ayat, Roma 14 ayat 17. Di situ dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita adalah harta yang berharga. Kenapa? Karena itu adalah hal-hal yang penting di dalam kerajaan Allah. 3 hal penting mengenai kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu sebabnya iblis selalu berusaha mencuri sukacita kita. Entahkah lewat situasi dan kondisi, lewat orang-orang yang mungkin kita anggap menjengkelkannya, dan sebagainya. Ada saja caranya iblis berusaha untuk mencuri sukacita itu. Karena kenapa? Karena sukacita itu berharga buat kita anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, ayo teman-teman, jangan biarkan sukacita kita dirampas oleh iblis, dicuri oleh iblis. Pertahankan sukacita kita di dalam hatinya kita. Nah, caranya bagaimana? Pertama, tadi kembali lagi ke poin yang paling penting adalah hidup melekat dengan Tuhan.
Kita harus intim dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sekalipun teman-teman masih muda, ya sekalipun teman-teman masih muda. Karena saya merasakan itu teman-teman. Justru titik balik saya adalah di masa-masa, di usia-usia seperti teman-teman saat saya SMP, saat saya SMA. Saya bisa merasakan Tuhan itu sangat baik dan sangat mengasihi saya. Dan dari masa-masa itulah mempertahankan iman saya sama Tuhan sampai detik ini. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan saya ingat kembali. Wow, di waktu yang lalu Tuhan sudah tolong saya. Di waktu yang lalu Tuhan sudah menjumpai saya dengan ajaib. Waktu saya sekolah, waktu saya masih usia SMP dan SMA, saya mengalami Tuhan. Bahkan sampai detik ini pun bukan berarti kita stop untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan, no. Tetapi itu setiap hari di dalam setiap musim kehidupannya kita. Dah, yang kedua, cara supaya sukacita kita tidak dicuri oleh iblis, dengarkan apa kata Tuhan. Isi hati kita dan pikiran kita dengan semua yang baik. Baca di Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, teman-teman bisa buka dan saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ada juga fase-fase di mana anak-anak remaja itu kadang merasa feeling unloved, merasa tidak disayang, merasa tidak diperhatikan. Nah, kadang iblis tuh menyerang pikiran kita dengan perasaan seperti itu, menyerang kita dengan perasaan seperti itu. Termasuk saya pun pernah mengalami fase-fase itu di mana saya merasa tidak ada orang yang suka dengan saya. Saya merasa tidak diperhatikan, tidak disayangi. Tidak ada yang mau bergaul dengan saya. Bahkan saya merasa, saya tidak asik. Mungkin, makanya tidak ada orang yang mau berteman dengan saya dan sebagainya. Perasaan insecurity. Perasaan tidak aman. Perasaan merasa bahwa diri kita buruk dan sebagainya. Iblis berusaha untuk merusak gambar diri yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan, pikirkanlah semua yang benar. Pikirkanlah semua yang mulia, yang adil, yang manis, dan sebagainya. Satu hal, ketika pikiran-pikiran negatif itu menyerang kita, ingat bahwa Tuhan sayang kita. Apa buktinya Kak? Tuhan sayang saya. Sedangkan masalah saya selalu datang. Banyak sekali masalahku. Keluargaku begini, sekolahku begini, corona banyak di mana-mana dan sebagainya. Apa buktinya Tuhan sayang saya? Tuhan mau berkorban untuk kita di atas kayu salib. Tidak ada satu orang pun yang mau menyerahkan nyawanya untuk kita selain Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang mau mati menanggung dosa-dosa kita selain Tuhan Yesus. Kita sering nonton film Tuhan Yesus waktu Jumat Agung atau Paskah. Kita bisa menangis, Tuhan terima kasih, Tuhan baik sekali. Tapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan sudah lakukan itu untuk kita. Sehingga kita bilang, Tuhan tidak sayang saya. Tapi hari ini ingat kembali bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ketika saya merasa perasaan yang itu, perasaan buruk, feeling unloved, tidak disayang, tidak diperhatikan, merasa diri buruk dan lain sebagainya. Hanya kasih Tuhan yang datang dan mengingatkan bahwa aku mengasihimu. Dan itu sudah sangat-sangat cukup membuat saya meleleh. Saya bilang, iya Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Saya tidak tahu teman-teman apa yang teman-teman alami, bagaimana keluarga teman-teman, bagaimana pengalaman teman-teman. Namun kasih Tuhan yang sangat mengasihi kita itu lebih dari segala-galanya.
Bayangkan penguasa dunia ini mengasihi kita. Bangga tidak kalau Presiden Jokowi datang kepada kita dan bilang, weh, nak, saya sayang kok. Saya suka gayamu. Dibilang gitu saja pasti kita bangga. Apalagi kalau Tuhan yang ciptakan bumi dan sebagainya. Dia bilang, aku mengasihimu. Dan itu lebih dari cukup. Amin teman-teman. Mari kita mau terus sadari bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita lebih dari segala-galanya. Pikirkanlah semua yang baik dalam hidupmu. Pikirkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah teman-teman alami. Bagaimana teman-teman ditolong Tuhan, mungkin dalam ujian, dalam banyak hal. Saya percaya pasti ada kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Nah, menjaga sukacita kita juga dengan bersyukur. Bersyukur dalam segala keadaan. Dalam masa suka kita bersyukur atas berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam masa duka kita pun bersyukur karena kita tahu Tuhan selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika saya mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan saya bersyukur. Sekalipun dengan air mata mungkin teman-teman juga alami kadang-kadang. Tapi saya bersyukur karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan justru bersyukur di masa ketika semuanya baik-baik saja itu biasa. Semua orang bisa lakukan. Tetapi bersyukur justru di masa-masa yang sulit itu luar biasa. Itu anak-anaknya Tuhan yang luar biasa. Karena itu artinya kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas segala situasi kehidupan kita. Dalam masa-masa sulit terkadang di waktu-waktu yang lalu ketika saya mengalami banyak tantangan dan lain sebagainya. Tiba-tiba muncul pikiran muncul sebuah pemikiran di dalam hati saya, di dalam otak saya. Saat itu muncul sebuah pertanyaan, jika Tuhan bisa memberikan kehidupan yang baru buat saya secara pribadi, apakah engkau akan memilih cerita kehidupan yang lain atau kau mau tetap memilih cerita kehidupan yang kau jalani saat ini? Dan saya langsung jawab, saya tetap mau pilih cerita kehidupan yang saya jalani saat ini Tuhan. Kenapa? Mungkin banyak hal yang kita tidak pahami. Banyak masalah dan situasi tidak mengenakan. Banyak tantangan. Ya. Tetapi justru di masa-masa pahit itu pun saya bisa mengalami manisnya kasih sayang Tuhan. Saya bisa mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang buat saya bertumbuh. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Saya rindu melihat anak-anak muda, teman-teman semua, remaja, teens juga bisa mengalami Tuhan. Sekalipun teman-teman masih muda, tidak ada yang bisa membatasi. Teman-teman juga bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Tuhan sangat mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, nah dalam masa ini pun kita harus bersyukur, yaitu ketika kita ditegur. Mungkin kita sering ditegur orang tua, gurunya kita harus bersyukur dan bersuka cita. Karena artinya Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita dan mau melihat kita menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya bacakan ayatnya terdapat di Ibrani 12 ayat 11. Di situ dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, jadi ketika teguran-teguran itu datang dalam kehidupan teman-teman, jangan bersungut-sungut, dimarahi kak terus, dimarahi mak sede, salah mak sede dan sebagainya. No. Jangan ya, tapi kita harus bersyukur. Itu artinya Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mau lihat kita jadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Ayat penutup
saya bacakan dan juga sebagai doa kita, doa saya buat teman-teman Petra Teens dan semuanya. Kita baca di Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Saya rindu dong teman-teman di rumah, teman-teman Petra Teens juga bisa baca ayat ini sama-sama dengan suara yang keras dimanapun teman-teman berada saat ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu judulnya Yesus Sukacitaku. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Saya tidak tahu apapun yang teman-teman alami saat ini, apapun yang menjadi kondisi teman-teman saat ini. Namun satu hal, Tuhan Yesus memberikan sukacitanya di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan rindu kita selalu bersukacita bersama dengan Tuhan. Karena itu jangan biarkan iblis mencuri sukacita kita apapun yang terjadi. Mungkin teman-teman mengalami masa-masa yang sulit. Mungkin teman-teman mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupan. Dan teman-teman bilang, Kak, susah untuk menjaga sukacita. Susah untuk saya tetap bisa bersyukur. Tetapi kembali lagi, ayo kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita kembali kepada akarnya, yaitu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, maka sukacita yang dari Tuhan itu dengan sendirinya mengalir dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam keadaan kita saat-saat ini, bahkan di dalam keadaan kota kita, bangsa kita, ada begitu banyak masalah di luar sana.
Namun tetap biarlah kita bisa tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu memelihara kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari saya ajak teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Mari ambil komitmen yang baru dengan Tuhan saat ini. Jika teman-teman mulai jauh dari Tuhan, jika teman-teman mulai tidak membangun hubungan dengan Tuhan di masa-masa ini, ayo kembali kita bangun hubungan dengan Tuhan. Ayo kita semakin mengejar hadirnya Tuhan dalam hidup kita, semakin melekat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita yang sejati. Dunia tidak bisa memberikan sukacita yang Tuhan beri dalam hidup kita. Game kita terbatas, sosial media terbatas untuk memberikan kita kesenangan. Tetapi Tuhan menjadi sumber sukacita yang sejati dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat setiap anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini. Firman-Mu sudah disampaikan. Firman yang sederhana ini Tuhan. Tetapi yang menjadi inti kehidupan kami adalah hubungan kami dengan Engkau. Bapa, ampuni kami jika mungkin hari-hari ini kami mulai jauh dari Tuhan. Kami mulai meragukan kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau kembali membangun hubungan kami dengan Tuhan. Karena ketika kami menyatu dengan Tuhan, kami bergembira. Kami mendapatkan sukacita yang sejati. Kami kuat menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan yang menjadi sumber sukacita kami ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah setiap hari Tuhan, setiap anak-anak-Mu, setiap kami boleh senantiasa terhubung dengan Tuhan. Terus membangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Baik di masa suka maupun duka. Biarlah kami terus mengalami sukacita yang sejati dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku bersuka. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini, katakan. Yes, kami mau bersuka memuji menyembah Engkau Tuhan. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam hatiku bersuka. Bersuka jiwaku kami berdoa, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari naikkan sembahmu kepada Tuhan. Katakan Kaulah sukacita kami. Terima kasih Tuhan.
Kami terima sukacita yang daripadamu. Kami terima Tuhan kedamaian yang sejati di dalam hati kami. Kami mau mengundang Engkau kembali Tuhan masuk di dalam setiap hati kami. Memerintah di dalam kehidupan kami. Dan setiap hari Tuhan kami mau terus membangun hubungan kami dengan Tuhan. Kami mau terus memikirkan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Karena kami bangga, kami bersyukur, kami bersuka cita. Kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sekalipun kami masih muda Tuhan, tetapi kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami rindu mengalami Tuhan lebih lagi. Engkau yang memberkati setiap anak-anakmu dimanapun anak-anakmu berada saat ini Tuhan. Bahwa mereka mengalami Engkau lebih lagi, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anakmu saat ini Tuhan, Engkau yang memberkati, melawat kehidupan mereka, memelihara kehidupan mereka bersama dengan setiap keluarga dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami terus juga membawa keadaan kota kami, bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan atas Indonesia. Kami percaya Engkau yang tetap memegang kendali atas segala sesuatunya. Dan kami percaya Tuhan mujizat-Mu masih ada Tuhan atas bangsa kami. Engkau yang memulihkan bangsa kami. Engkau yang menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan bangsa kami Tuhan. Bahkan setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Petra Teens Tuhan. Biarlah Tuhan semakin banyak anak-anak-Mu Tuhan. Yang boleh datang sujud menyembah-Mu. Melalui ibadah Petra Teens ini Tuhan. Biarlah semakin banyak anak-anak Tuhan yang boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Bahkan sekalipun ibadah kami saat ini melalui media online Tuhan. Tetapi kami percaya lawatan-Mu, hadirat yang sama. Terus Tuhan melawat setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Tetapi Tuhan biarlah kasih-Mu, sukacita-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Hadirat-Mu senantiasa memelihara kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Dan biarlah minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya kami boleh dapat tetap beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami peralaskan doa ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari setiap anak-anak Tuhan, setiap Petra Teens, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami